balik lagi di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Untuk kali ini ketemu lagi nih teman-teman di rumah sama adik-adik di rumah. Di sini ada adik-adik dan teteh-teteh yang kita balik lagi nih. Kali ini ketemu lagi sama saya Ria di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi dengan tema pasti yang kita untuk kali ini kita ceritanya di luar tema kesehatan ya. Tapi orang-orang kesehatan yang demen banget tampil acting di dunia medsos ataupun di dunia perartisan penyiaran. Di sini kita temanya untuk podcast kali ini adalah tenaga kesehatan yang mahir broadcasting. Kok mahir broadcasting? Pasti penasaran kan? Kok bisa tenaga kesehatan tapi mahir broadcasting? Nah, guestnya di podcast Kampus Hebat hari ini itu ada Bu Yuliana. Yuk kita kenalan sama Teteh apa Mbak apa Ibu nih? Teteh aja. Oh Teteh aja. Pengen saya muda ya? Enggak, yakin banget yang nonton sekarang pun juga usianya nggak beda jauh. Oh iya. Adik-adik sama gitu. Beda jauh gitu ya? Beda jauh. Beda jauh. Nah di sini tuh ada dosen kebidanan. Ini ada Teh Yuliana. Nah Teh Yuliana ini adalah dosen kebidanan tapi mahir berbroadcasting. Yuk kita kenalan dulu atuh yang di rumah. Mahir. Akan Miki nanti dulu ya. Kita kenalan dulu Bu Yana soalnya Kak Miki udah gemes pengen ngomong. Sabar. Jadi Siap. udah ya. Oke. Iya, oke. Kita lewat dulu aja. Lewat dulu aja. Kita Lewat. Teh Yuliana dulu aja. Kelamaan ya. Iya. Ya. Soalnya dia kalau dikasih mic bisa berjam-jam, Bu. Wow. Kita dulu aja ya. Oke. Iki ngopi dulu aja. Siap. Mana kopinya? Yuk Teh Yuliana kenalin dong. Teteh ini, halo Teteh. Gemes ya. Teh Yuliana ini tuh kok bisa tenaga kesehatan mahir broadcasting nih? Tetanya lu pengalamannya di dunia broadcasting sebagai apa sih? Kameramen kah? Dulu kameramen sempet ya, cuma disuruh nyolokin doang salah kabel, jadi langsung katanya nggak usah, cina depan kamera aja lebih good looking gitu. Iya. Lu kenalan nanti saja, kenalan tuh teman-teman udah ini teh saha gitu kan? Siapa ya? Ya tadi sudah dikenalkan kan sama Ceria. Iya. Karena kita harus selalu ceria ya. Oke. Meskipun udah sore ya di sini. Sore banget dan mendung gitu ya. Oke, ya tadi seperti yang sudah dikenalkan ya, sebetulnya sih memang profesi adalah di KTP pun dosen gitu ya. Dosen. Kok bisa broadcasting Bu gitu kan? Kenapa? Gitu. Semua berawal pasti dari hobi ya. Jadi yang namanya kalau hobi itu pasti akan bisa kemana-mana gitu kita. Pokoknya kalau kita udah seneng sama sesuatu itu pasti kalau kita jalanin ada jalannya gitu. Iya. Meskipun betul. bentar, Teh Yuliana ini dosen bidan atau dosen perawat di Stikes? Dosen kebidanan. Dosen kebidanan. Mohon basicnya bidan, tapi rata-rata biasanya ya yang nolong lahiran kan biasanya ibu-ibu gitu ya. Ini karena di prodi kadang ya suka ada kucing stickers gitu ya. Oh, kan juga sama. Ada. Intermezzo aja. Ayo terus lagi. Iya, biasanya kan kalau kita kan dosen kebidanan kan kita biasanya basicnya pasti nakes ya, tenaga kesehatan, semua ilmu tentang kesehatan ada gitu. Nah, kenapa sih kita bahasnya sekarang broadcast gitu? Dan kebetulan memang dari awal itu hobi ya, hobinya dari narsistik kali ya kalau sekarang namanya gitu kali ya. Iya. Tapi kalau dulu namanya pengennya eksis gitu. Paling eksis pokoknya. Pokoknya gitu, dari dulu tuh pengen eksis. Aduh gimana ya caranya pengen awalnya sih karena ngelihat di TV kalau ngelihat penyiar berita tuh kayaknya gimana gitu ya tampilannya. Pinter, terus bawaannya wibawa gitu, elegan, terus wawasannya luas gitu. Kayaknya pengen gitu. Dulu tanya dong favoritnya siapa? Oh iya, favorit anchor-nya saha sih? Bentar dulu. Kita kan tadi ngobrol broadcastingnya tuh Teh Yuliana itu di bidang apa? Kameramennya, penyiarnya kah atau sahana? Kan tadi di Tukang depan colok kabel. di depan tuh udah dikasih tahu Di ya. depan kamera Di depan kamera di-cut karena salah kabel, jadinya harus di depan kamera katanya karena berarti news anchor ngelain bahasa ya, news anchor-nya ya. Zaman now-nya. Zaman Barreto. News Tapi anchor sampai sekarang zaman masih now. bisa loh. Sampai sekarang masih bisa loh. Jadi kalau misalnya ini dari ada stasiun TV mana, kalau mau lokal maupun nasional, boleh kontak-kontak ya. Dari ke Emporia boleh ya. Masih bisa menerima ya pokoknya. Manajemennya ceria gitu ya. Soalnya Ucek. Pokoknya Teh Yuliana ini juga di kampus tuh MC-nya Budi Luhur, udah
MC senior, sekarang kan banyak tuh. Iya, udah banyak ininya ya, adik-adiknya yang dilatih. Iya, Gaya benar, banget ya benar. dilatih. Yuk terusin lagi, bolak-balik lagi. Iya, sampai mana tadi? Itu hobi. Iya. Karena ngeliat news anchor favorit. Dulu tuh suka gitu dan terus pengen gitu. Kayaknya keren gitu ya depan TV Iya. ngomong dengan berbobot ya. Dan soalnya kalau news anchor tuh beda sama pembawa acara Betul, biasa betul. ya. Pembawa acara biasa ya kan. Betul. Kalau misalnya pembawa acara biasa itu kan bahannya pasti yang dibawa yang fun-fun Iya. gitu. Tapi meskipun news anchor juga pasti ada seri yang nggak selalu yang wawasannya harus tinggi banget gitu tentang pemerintahan, tentang apa gitu, enggak sih. Cuman lebih tertariknya ke news anchor ya karena itu tadi bawaannya good lookingnya tuh kelihatan banget gitu ya. Elegan gitu ya. Elegan terus Depan kelihatan TV tuh pintar. cuco. Nah makanya saya cari peluang lah. Kalau misalnya kita cari peluangnya di atas, kayaknya siapa lu gitu ya. betul. Ini berawalnya dari mana dong? Dari Stikes Budi Luhur loh. Oh, jadi dari Stikas peluang dong, saya broadcast itu dari Stikes Budi Luhur. kalau dulu jadi news anchor dulu atau kuliah kebidanan dulu selesai baru jadi news anchor? Kuliah kebidanan. Lulus langsung masuk Stikes Budi Luhur. Stikes Budi Luhur itu dari dulu udah biasa eksis ya. Jadi setiap ada acara wisuda, acara angkat janjing itu pasti diliput sama stasiun TV. Dari dulu loh Budi Luhur ya. Sampai sekarang juga masih. Nah, sekarang kebetulan dulu jadi panitia Pupdok ya, yang harus berhubungan langsung sama TV. Media-media. Media. untuk Iya. peliputan. Nah, Iya, dari iya. situ saya mepet-mepet sama produsernya. Sambil ngobrolin job Budi Luhur, ngobrolin yang lain dong. Iya, Jadi betul. kita tuh harus banyak link ya kan. Nah, jadi pas kita tahu ada stasiun TV lokal nih mau ngeliput Stikes Budi Luhur, kebetulan saya yang komunikasi Iya, langsung iya, gitu iya. sama orang TV-nya. Saya tanya, ada lowongan nggak Kang news anchor di dinya? Iya. Basic naon gitu, langsung ditanya dong, langsung ngejelep ya pas ditanya bidan, Bidan tapi pintar ngomong kok. kan? bidan, tapi cerewet, cenah mun teu cerewet mau lahir pasienna jeung ya, dari situlah saya tanya-tanya, sok aja masukin lamaran dulu. Iya. Dari situlah terbuka ya, cuman wawancara sekali dan dites sekali. Siaran besok. Halo. Tapi udah karena udah hobi dan itu cita-cita banget selain jadi bidan, jadi news anchor jadi oke lah. Dulu gitu. sempet galau. Oh ya sebelum langsung akhir dulu kan sebelum ke PJTV karena waktu itu kan Budi Luhur sering langganannya sama stasiun TV itu. Nah itu sempet ngelamar yang acara pernah TV nasional ya TV One itu tuh waktu itu seleksinya atau intinya finalisnya tuh diadakan di Unpad. Oh, iya. Ikut di sana Oh sebelumnya. jadi sempat ikut yang TV nasional Sempet, seleksi. sayangnya keempat. Oh. Yang dibawa ke Jakarta yang ketiga. Pada sedih ada banget. sih deui gitu. Panitianya bilang kalau yang dari 3 ini ada yang mengundurkan diri, Anda naik. Aduh, berdoanya teh bututnya. Cing, aya nu mengundurkan diri gitu. Kan tadi ijabah ya doanya. Gitu, cenah kedah tetap waktu itu sempat galau. Aduh, kalau kepanggil nih ke Jakarta kayaknya harus merelakan profesi bidannya dulu nih karena pengen berkarir di broadcast. Ternyata Tuhan berkehendak lain ya. Katanya udah kamu fokus aja di Stikes Budi Luhur, mending di TV lokal dulu. Oke lah ya. oke. Nasional lewat, lokalnya lokal ya. eksis. Tapi di Budi Luhur juga Teh Yuliana ini dulu ya sebelum ada adik-adiknya junior MC wisuda Teh Yuliana, capping day Teh Yuliana, Betul. kegiatan kampus Teh Yuliana. Jadi emang udah biasa dan Eksis berarti ya, Bu. Soalnya di kampus Budi Luhur itu kalau ada acara kita memang panitianya itu dari dalam. Jadi kita udah terbiasa Menggunakan SDM yang di dalam ya. Yang di dalam gitu. Jadi jangankan mahasiswa ataupun dosen kita udah biasa nge-arrange untuk kegiatan itu dari dalam. Nah, itu tadi Teh Yuliana udah cerita banyak. Terus kita tanya, aduh Belum ay- banyak, oh, maksudnya Belum banyak, Tete belum. Jadi stay tune terus ya. Belum banyak cerita, ini masih cangkangnya masih dulu. cangkangnya dulu. Masih Nah, ini cangkang, kita benar, Teh. kenalannya aja begitu panjang. Nah, ini nih. Hari ini saha Kang Iki teh saha. Pasti teman-teman Aku di rumah. pernah dong diliput Nanti sama dulu ini. belum ditanya, jangan Belum. dulu rewel. Jadi gini, nah Kang Iki teh saha sih? Nah, Kang Rifki ini adalah mahasiswa kita, mahasiswa dari prodi apa kan? Pendidikan dari Pendidikan nurse. Bidan kan gak nerima laki-laki dong, Teh. Jadi Kang Ikiana adalah mahasiswa pendidikan nurse yang hobi cas-ces-cos. Nah, tapi di Budi Luhur juga ada apa namanya kegiatan UKM khusus untuk broadcasting ya. Betul. Apa? Sok Namanya itu sekarang bagian kamu BBC kenalin. Budi Luhur Broadcasting Community, di mana si komunitas ini tuh memang mewadahi para mahasiswa yang Seneng berkecimpung di bidang itu dan memang senang berminat gitu untuk broadcasting lah, cuap-cuap manja, Oh ceria iya, gitu cuap-cuap ya. Bu, manja, tentunya. edit-edit Kenapa cuma video. mahasiswa, dosennya nggak diundang?
Boleh atuh kalau Ibu Mama nanti kita adakan ya Bu. Dikembangkan. Ari Kang Rifki kita sebagai apa di BBC? BBC. Aku sebagai ininya Bu. Kebetulan saya sebagai ketua dari BBC itu sendiri Oh, gitu. Tapi di BBC ini kan kalau misalkan aduh saya mah maksudnya nggak bisa cas-cas, ada juga kan kayak editing video, pokoknya betul. seputar broadcasting kayak misalnya perekaman, Betul. edit video dan lain-lain. Ada juga kan Kang? Ada sih sebenarnya, tapi baru kita karena komunitas ini baru saja muncul gitu ya di Budi Luhur, jadi masih kita kembangkan sampai memang si komunitas ini memiliki editing lah dan lain sebagainya gitu. Karena cita-cita dari Bu Ketua juga Budi Luhur itu punya TV atau stasiun radio. Amin Nah, banget. para news anchor-anchornya ini. Enggak, nanti diembat sama Teteh ini, Teteh Yulia ya kan udah kondang sekali Teteh ini. Iya. Senior dulu. Senior. Oke, seru banget, jangan kemana-mana. Ini baru sesi 1 nih udah panjang lebar kayak begini. Nanti kita balik lagi di sesi 2, kita akan bahas broadcastingnya tuh mau jadi news anchor itu harus kayak apa sih gitu. Harus apakah pintar ngomong aja atau misalnya pede atau gimana, nanti kita bahas di sesi 2. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, balik lagi di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Kali ini tuh kan kita cerita tentang tenaga kesehatan yang mahir broadcasting. Tadi sesi 1 tuh seru banget ya. Dari perkenalan aja memang kalau podcastnya sama yang demen banget ngobrol tuh nggak kerasa 10 menit pertama. Nah, tadi kan udah kenalan, udah cukup ya kenalannya ya. Belum lah, baru cangkang ya kan tadi Baru cangkangnya betul. Nanti kalau mau kupas abis nanti bisa-bisa sesi yang lain sesi gitu yang ya. lain podcastnya bisa tiap minggu penuh. Khusus untuk Teteh Yuli doang dan Teteh khusus Yuli untuk doang. Kang Rifki doang. Oke. Penuh, hebat. Kita berdua aja ya. Ya, nanti kita ambil alih ya Teh. Waduh, hostnya kayaknya mau diambil alih nih. Nah, kita kan sekarang mau cerita, bukan cerita sih, berbagi pengalaman ya. Karena broadcastnya Teh Yuli dan Kang Rifki ini kan basic yang memang tidak ada broadcasting ya. Maksudnya bukan belajar kuliah broadcasting. Betul. Ceritain dong gitu kan. MC lah kita di penyiaran. Gimana sih bisa menjadi MC yang bagus berdasarkan pengalaman ya. Karena kan MC itu memang butuh skill ya. Selain butuh ilmu juga skillnya juga memang harus terasah. Nah, Teteh ceritain dong kalau pas nge-MC tuh, karena adik-adik di rumah sekarang tuh lagi banyak banget adik-adik juga atau mahasiswa kami yang kita lagi ajarkan untuk jadi MC. Nah, ada nggak sih perasaan deg-degan lagi nge-MC tuh gimana caranya mengatasi itu? Oke, siap. Hiji. Nah, nanyanya harus hiji liurin si Tetehnya. Sip. Iya, soalnya bingung ya mau jawabnya dari mana dulu. Oke. Karena ini yang nonton Stikes Budi Luhur pasti nggak cuma mahasiswa kita doang, betul. Ada masyarakat ibu-ibu. luas, Masyarakat orang umum tua juga dan ada. luas. terutama mungkin para calon-calon broadcaster di sana Iya, gitu yang siap, tertarik. siap. Ini gimana kita tuh nggak ada basic sama sekali, nggak belajar Vkom, nggak belajar ilmu komunikasi, nggak belajar ilmu broadcastnya, enggak, semuanya otodidak, ngalir aja. Itu tadi yang saya bilang di awal, dari hobi, dari senang ngeliatin nonton gitu ya, ngeliatin news anchor di TV, oh gini tekniknya, oh gini dia cara ngomongnya gitu. Terus celah-celahnya tuh di sini. Jadi otodidak gitu. Saya belajar itu otodidak, nggak duduk di kelas sit in gitu, kita kuliah ngedengerin gitu. Untuk tahapan-tahapan MC itu. Enggak, kita nonton. Jadi kalau misalnya kita lihat langsung sama aja sih kayak kuliah kita di kebidanan atau di kesehatan, pasti kalau kita lihat langsung di lapangan, oh gimana sih cara nolong lahiran, kita lihat langsung itu lebih ngena, biasanya lebih ingat dibanding kita hanya belajar di kelas gitu kan. Makanya kalau di tenaga kesehatan kan selain kuliah di kelas juga ada di lapangan. Nah, sama ini juga kita kebetulan di broadcast kan nggak ada basic sama sekali, ilmu tentang teori tentang ilmu komunikasi itu nggak ada. Jadi benar-benar skill. Benar-benar skill, otodidak, dilihat ngelihat langsung. Jadi kita yang istilahnya apa ya, mengevaluasi orang, gimana caranya kita bisa kayak gitu gitu. Jadi pas dilihat, oh ya ada kesalahan, oh kalau ada kesalahan dia kayak gini, oh kita praktekin ke kita gitu, kita latihan. Sebenarnya saya nggak latihan sih, latihannya pas kapan, pas eventnya langsung. Jadi tapi karena mungkin Teh Yuliana juga event pertama kayak gini nanti mau perbaiki. Iya, event pertama pasti ada yang salah-salah gitu, kita jadi introspeksi lah ya, kita evaluasi, oh harusnya harusnya jangan kayak gini, harusnya solusinya gimana gitu. Nah jadi dari setiap event itu kita belajar semakin kita bisa mengembangkan, oh ternyata kalau ada kesalahan improve-nya seperti ini, bridging
bridgingnya antara topik 1 ke topik 2 tuh harus kayak gini. Nah, jadi lebih ke otodidak sih. Kalau misalnya tadi ditanya gimana caranya nge-MC biar nggak deg-degan dan sebagainya, sering lihat intinya gitu. Sering nonton. Jadi biar tahu trik-triknya. Soalnya kalau kita belajar teori aduh susah. Jadi kalau hanya belajar gini loh triknya tapi nggak praktek susah gitu. Sama lah kayak nakes, jadi jiwanya sama gitu. Nggak cuman hanya knowledge-nya doang tapi skillnya nggak diasah, itu nggak bisa. Nah, itu kan tadi yang dijelasin sama Teh Yuliana juga bisa bekal ya buat Kang Iki atau teman-temannya yang lain. Jadi untuk nge-MC itu gimana? Pernah nggak sih ada rasa deg-degan awal nge-MC? Siapa nih? Iki masih saya. Oke. Masih Teteh ya. Masih. Nanti diembat sama Teteh semuanya, tenang saja Teteh. Kita cerita, Teh Yuliana itu kan cerita pengalamannya nanti untuk dipelajari, bukan dipelajari ya. Kang Iki juga sebagai pelajar. Kita sharing lah ya, sharing sama-sama. Sebetulnya saya juga nggak mahir-mahir banget sih, cuman karena memang tadi di awal tadi hobi kan, terus akhirnya kepake banget ya sama budi luhur, dan akhirnya punya adik-adik yang sekarang udah bisa mahir nge-MC juga gitu ya, kita salurkan juga gitu. Sebenarnya bukan mahir tapi kita lebih ke sharing aja ya. Tadi gimana cara mengatasi deg-degan? Kan memang ada beberapa orang yang meskipun ceriwis ya tapi udah nemu kamera jadi ngeblank gitu. Ngeblank ada yang begitu. Yang pasti menguasai materi, jangan di per-MC-an dulu lah ya. Kita bahas per-MC-an atau bahas news anchor-nya nih? News anchor-nya dulu, broadcast-nya dulu. Pokoknya kalau misalnya di broadcast, kalau mau jadi presenter, terutama news anchor untuk presenter berita dan yang resmi-resmi lah gitu, kita harus kuasain dulu tema atau topik yang mau kita bahas apa. Ya, jadi kalau misalnya nih siaran besok ya katanya topiknya misalnya tentang undang-undang perdagangan. Aduh, bukan materi banget gitu. Maksudnya buset, undang-undang perdagangan yang dibahas. Soalnya ngebahas waktu itu pernah soalnya pas lagi live juga udah gitu narasumbernya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi gitu. Waduh, jangan kelihatan beong gitu istilahnya ya di depan kamera. Nah, makanya jangan kelihatan beong. Nah, caranya supaya kita nggak deg-degan di depan narasumber dan kamera ya berarti kita harus kuasain materi. Dikasih materinya sama produser nih sehari sebelumnya, dibaca. Biasanya kita dikasih contekan tuh ya. Ini contekan dikit nih, news anchor di TV itu pasti dikasih lead in ya, istilahnya kayak skrip gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan ke narasumber gitu. Nah, itu kita baca. Kita nanya apa aja nih. Terus kan kalau jawaban mah nggak usah dicari lah, itu juga ada narasumbernya, tapi kita harus belajar gimana nge-bridgingin antara pertanyaan 1 ke pertanyaan 2 itu supaya menarik gitu. Nah, itu makanya kita kuasain topiknya tentang perdagangan, berarti kita harus cari tahu dulu ini yang dibahas tentang apa dulu gitu. Jadi gitu sih istilahnya, lebih ke menguasai materi aja. Jadi jangan sampai kelihatan pas lagi live nanyanya dong gitu kan ya. Terus bisa mungkin nanti tidak blocking, jadi harus kalau si narasumber blocking kita harus bisa, kalau setidaknya kalau kita sebelumnya kita tahu ya kita nggak akan ngeblok lagi juga. Nah, ini kan tadi ke Teh Yuliana itu sebagai news anchor. Nah, kalau deg-degan, kalau ngatasin deg-degannya gimana, kan pastilah deg-degan gemeter gitu kan. Awal ayo itu ngaku kalau depan kamera. Pernah nggak deg-degan? Jujur sih deg-degan tuh pasti ada gitu. Pasti ya, tapi nggak tahu kalau udah depan kamera ngalir aja gitu. Terlebih kalau pas mau sebelum dimulai itu pasti akan ada deg-degan ketika pas udah dimulai dan memang itu lancar di awal, itu tuh memang udah pure hilang sama sekali nggak ada. Pernah ngomong-ngomong deg-degan nih, pengalaman dulu masih baru banget, bau kencur lah. Baru muncul news anchor baru banget, yang seniornya, yang partner buat berduanya itu nggak datang, mendadak sakit dong, dan itu siaran jam 6 pagi, buset nih gue harus gimana, biasanya kan ada temen nyablak gitu ya, TikToknya kan enak gitu ya, taktok bukan TikTok, kalau TikTok ya, kalau TikTok kan kita joget-joget ya, biar taktoknya enak ya antara kayak ini nggak sore ya, ada gitu ya. Nah, itu biar enak kan harusnya berdua biasanya ngobrolnya tuh. Nah, ini harus sendiri dan itu baru banget gitu. Jadi aduh gimana ini? Ya udah langsung 30 menit lah sebelum live. Itu kita persiapannya agak lama biasanya. Biasa kalau cewek tuh touch up dulu. Tidak boleh hinyai. Jadi jam 6 on jam setengah 4 udah dengdong. Setengah 4 tuh udah dengdong ya demi. Nah, nyampe ke lokasi jam 5-an tuh kita baca koran. Kayak orang pinter banget ya baca koran. Terus pas ngabarin nggak bisa, ini nggak enak badan banget. Buset, harus live sendiri. Live loh, bukan tapping. Oke lah.
akhirnya tapi kebantu sama siapa, sama produser. Jadi di balik kamera itu nggak cuma news anchor yang pinter, tapi pasti di belakang layar itu ada tim yang pasti hebat gitu. Jadi kita disupport sama produser yang ngarahin, nanti yang ini ya, yang ini. Jadi sebelumnya tuh kita udah baca dulu, udah diarahin juga. Jadi pokoknya enak banget lah, Seru pokoknya ya? seru. Jadi news anchor itu tidak hanya ceriwis, tapi nambah juga harus wawasan. wawasan. Betul. Karena memang beberapa di stasiun TV sih saya suka lihat di sekarang kan zamannya nggak hanya di TV ya, kadang di YouTube juga banyak podcastnya. Memang harus ya, menguasai. Ria ini ada nanti di YouTube Stikas Budi Luhur tentunya. Basic kita tuh nggak ada dari komunikasi, kita semuanya pure dari kesehatan. Tapi ya pertama hobi seneng, jadi ya seneng aja. Jadi seru banget. Teh, saya sampai deg-degan ya ini ya, bukan deg-degan. Gimana? Adrenalinnya ini banget, ya seru banget obrolannya karena 3 ceriwis nyambung, ininya seru. Nanti ini udah 10 menit sesi kedua nih. Nanti kita di sesi 3 akan 10 menit? Udah, Ci. Nggak kerasa ya Teteh? Baru 2 menit ih. Nanti bapak kameranya udah gini-gini nih, kata bapak kamera. Ayo, 10 menit cut. Nanti di sesi 3 tuh akan kita bahas lagi tadi kan news anchor-nya, nanti tenaga kesehatan, manfaatnya apa sih si ceriwis ini di tenaga kesehatan ataupun nanti setelah jadi bidan untuk perawat. Oke, tetap di podcast Kampus Hebat Stikas Budi Luhur Cimahi. Oke, balik lagi di sesi 3 podcast Kampus Hebat Stikas Budi Luhur Cimahi. Yang ini temanya tentang tenaga kesehatan yang main broadcasting. Tadi kan Teh Yuliana banyak banget cerita, banyak banget, bukan banyak sedikit lagi. lah. Ibaratnya itu baru seperberapanya. Makanya request part 2 ya, jangan bosan. Jangan, nanti ada part 2, katanya 30 menit kurang. Iya. Nah sekarang, jadi ngeblok apaan nih yang mau ditanya ke Aiki? Kang Iki, kan kita cerita nih, tadi kan Teh Yuliana tentang news anchor pengalamannya, news anchor di luar dan di Stikas Budi Luhur Cimahi. Sekarang Kang Iki kan tentang, kita ceritain tentang BBC. BBC-nya di Stikas Budi Luhur Cimahi itu ngapain aja gitu kan, kegiatannya, terus apa sih yang dibahas di unit kegiatan mahasiswa ini gitu, yang menunjang untuk kegiatan Stikas Budi Luhur juga pastinya. Sebenarnya karena memang si BBC ini baru saja menetas gitu ya bahasa dari ini. telur menetas. Iya, baru saja keluar ke permukaan dari Stikas Budi Luhur. Beda, bahasa bidangnya beda ya, harus ada yang membuahi. Telur membuahinya siapa ya? Jadi untuk agenda acara apa ataukah ada apa sajakah gitu ya, seperti itu di BBC ini sendiri, bahwa di BBC ini kita pernah mengadakan pelatihan tentunya. Oh, pelatihan broadcasting? Ya, untuk menunjang memang kita sebagai anggota resmi itu meningkatkan skill kita di situ. Dalam hal per broadcast. Betul sekali. Niat banget ya. Budi Luhur begitu. Banget. Jadi kita soalnya gini, Teh kan Teh ya kembali ya. Sate tong teh kotak ya. Kan kita tuh kan banyak kegiatan yang memang di-arrange sendiri. Jadi kan kita juga harus ada tuh Teh Yuliana berikutnya, atau kan ada juga sih di sini kameramen di Stikas Budi Luhur Cimahi itu ada bagian IT-nya itu Pak Aji ya, Pak Aji dan Pak Panji, kenal nggak? Siapa ya? Nah, kita kan terlalu banyak kegiatan, jadi kita juga melatih mahasiswa untuk supaya itu, bisa adanya bukan ini. Tapi niat banget ya, bener Budi Luhur, jadi menyalurkan gitu. Mahasiswa minatnya ke sini gitu, langsung dicariin pintunya. Luar biasa banget memang ya Bu ya Budi Luhur. Beruntung banget saya kuliah di sini. Beruntung anak kita ketemu kita ya. Sok ceritain lagi, pasti lupa deui. Ada agenda apa aja? Oh iya, pinter. Bagus, berarti nggak ngeblok ya. Untuk agenda sendiri kita memang untuk yang baru kita adakan itu yang tadi pelatihan. Iya. Terus juga memang podcast untuk kita nanti kedepannya mungkin akan rutin, karena memang agak sedikit terkendala sih sebenarnya untuk di sini karena jadwal kita akademiknya memang sedang sibuk-sibuknya. Karena gitu. Memang mahasiswa ya. Tapi nanti diusahakan kok akan benar-benar teratur gitu, bahwa seminggu sekali atau berapa kali sekali bahwa kita dari BBC ini akan mengisi podcast ini. Gitu. Oh jadi nanti tetap stay tune di YouTube Stikas Budi Luhur Cimahi. Iya. Oh jangan-jangan nanti kita siap saya berapa jadi host. Jadi nanti selain kita yang tiap hari Selasa launching ini, nanti akan ada juga dari mahasiswa. Betul. Dan nanti tema-temanya pasti menarik lah. So ceritain lagi, terusin lagi. Aduh apa ya, karena memang baru menetas karena belum terlalu banyak topik yang bisa saya share. Jadi gitu. masih broadcasting awal aja ya. Tapi bayangan kedepannya BBC ini harapannya akan gimana?
lebih berkembang lagi sih, berkembang banget gitu tentunya. Kita nanti punya tim-tim tersendiri yang memang khusus, terus struktural yang memang lebih struktur lagi dan lain sebagainya. Tapi dia gitu. tetap fokusnya di broadcast, Iya. di penyiaran aja gitu, Iya. toh itu dulu aja. Ya, Atau- untuk saat ini gitu. Tapi memang kedepannya, insya Allah kita seiring dengan berjalannya waktu akan kita benar-benar kembangkan Oh, jadi lebih nanti dari itu. ada tim editor, ada tim Betul. kameramen. Betul. Udah keren banget ya. Melibatkan pihak ketiga nggak? Untuk saat ini sih mungkin kita memperdayakan dulu mahasiswa gitu agar mengembangkan soft skill dan minat mereka yang minat bakat gitu. Mereka yang malu-malu atau lain sebagainya kita jedar-jederkan dulu seperti Berarti itu. manfaatin sosmed yang udah ada di Iya, Budi Luhur gitu udah ya. ada. Jadi sementara masih pakai YouTube-nya stiker, tapi Betul. nanti mungkin kedepannya kita siapa yang tahu nanti podcastnya betul kan banget. seperti podcast yang bagus yang bisa jadi trending di YouTube. Amin. Amin. Jangan lupa kalau mau training ajak kita. Ada kita. Iya, siap banget. Nanti gantian saya yang jadi tamu. Siap, Oh, siap, oke. siap. Pengen ditanya dia. Pengen ditanya, bosen ternyata ya dia nanya terus. Oke. Nanya terus gitu kan. Saya juga pengen ditanya. Ibu, yaudah saya tanya ya. Ibu basicnya nakesnya Oh, apa? saya perawat, Bu. Oh, perawat. Terus kenapa bisa berkecimpung di sini? Kan di Budi Luhur ini dari kita perawat itu harus bisa marketing. Tentunya saya di bagian marketing gitu kan. Kita harus belajar ilmunya. Broadcasting host juga bisa. Ini loh Seksi yang punya konsumsi bisa. yang punya jasa terus mendatangkan mahasiswa Oh, enggak juga. kita. Semuanya. Sivitas Akademika itu kan semuanya itu harus saling bahu membahu untuk membangun, mendapatkan mahasiswa. Jadi marketingnya itu satu stikes kita itu ya. Oke, balik lagi ke tema. Balik lagi ke tema. Ini udah kemana-mana nih. Saya jadi deg-degan yang ditanya. Nah, Kang Iki, itu ada gini nggak? Kan kalau kayak ruas itu kan ada tuh, misalnya dia itu ditampilin. Ruas tuh apa? Oh, ruas itu. Biar Ruas tender itu juga. riungan. Riungan anak seni. Anda juga ya salah Iya. satunya. Iki deh. Iki nu kita gemareka meureun teh dah hese kudu ngangkut-ngangkut kan jiwa lelaki kita. Nah, itu gemar mereka ya. Nah, itu apa? Seperti ruas di kita untuk tampil acara wisuda kan mereka suka tampil. Mungkin kedepannya kalau BBC ini kita ada per-MC-an di kegiatan bisa kali ya? Bisa banget ke depannya, Oh, bisa insya banget. Allah ditargetkan seperti itu. Oke, jadi kita punten TTT MC Oh senior enggak, dosen. jadi saya agak tenang. Kalau dulu kan nyari MC pengganti, maksudnya kan dulu koordinator acara merangkap MC Iya. sampai dikeluhkan sama Iya. tim jadi curhat sedikit Iya, ya. curhat. Iya timnya, Iya. Bu kalau jadi koordinator acara jangan jadi MC juga, kita Iya. teh bingung. Jadi pas hari H teh cenah saha nu nunjuk-nunjuk. Iya, karena kan karena di depan kamera di depan yang suka nunjuk-nunjuknya koordinatornya tuh harus stay tune di depan Iya. gitu kan. Jadi di belakang agak kerepotan anak timnya. Karena Betul. bingung gitu Iya. ya. Nah, sekarang sudah ada BBC jadi bisa membantu. Kalau saya Banyak nanti timnya. bisa ditunjuk lagi jadi koordinator acara, nyari MC gampang. Iya, cincar. Cari Rifki. Oh. Cari ketua. Kalau BBC ini tim ketua atau kepala? Apa ya? Apanya? Kang Rifki ini sebagai apa? Koordinator atau apa? Apa namanya apa gitu? Leadernya tuh namanya apa? Ketua untuk saat ini. Oh, ketua untuk saat ini. Oke, nanti siapa tahu nanti iya. berubah jadi Siapa tahu Nah, nanti berubah. dosen-dosen di Budi Luhur yang sering jadi koordinator acara silakan bisa ke Kang Iki kalau nyari MC dan sebagainya ya. Betul. Nah, Kang kita tadi udah cerita tentang BBC di Stikes Budi Luhur Cimahi. Apa ya? Kalau jadi perawat, jadi bidan, kepake nggak sih ilmu ceriwisnya itu? Ih, kepake banget. Oh, ibu lagi ngelain, ayo bu. Atau kaget meren si ibu-ibu salah. Karena kaget langsung brodol. Ya, karena bukan masalah itunya. Maksudnya kalau kita nakes kayaknya sama deh di Iya. perawat juga. Kalau kita udah periksa pasien, kita kan pasti konseling ya ke pasien. Betul. Iya. Harus ngomong ke pasien. Komunikasi keperawatan, Nah, komunikasi yang terapetiknya kebidanan. itu, nah. Komunikasi kebidanan, komunikasi keperawatan itu pasti kepake banget sama seperti di broadcast. Jadi broadcast itu sebenarnya sama ya, bagaimana kita menyampaikan isu atau sebuah topik yang kita harus mempengaruhi, istilahnya kita Iya. si broadcast itu pasti akan mempengaruhi si pendengarnya Iya, kan. iya. Nah, Betul. itu berguna banget di tenaga kesehatan. Oh, jadi kita kepake sebagai bidan sih. Kepake banget. kita Iya. harus mempengaruhi si ibu atau keluarga klien gitu ya, Iya. supaya dengerin konseling kita dan melaksanakan anjuran kita gitu. Oh, Sama sih iya, sebetulnya iya. di broadcast, jadi kepake Jadi banget. saling berkesinambungan ya antara Nyambung teori sebenarnya, kesehatan Mbak. sama teori broadcasting itu sama teori komunikasi itu sebenarnya, dan di perawat dan bidan juga ada juga mata kuliah komunikasi ya. Betul. Jadi nggak bagi adik-adik yang sekarang aduh kok saya malu-malu jadi perawat gitu kan, bisa tonton ini podcast itu berguna banget gimana caranya jadi Gak tenaga akan malu-malu kesehatan. tapi malah jadi malu-maluin. Malu-malu ya nanti ke Ah, depannya. itu mah Iki malu-malu. Maluin dan gak tau malu ya.
Aduh, ini kayaknya udah 30 menit kurang ya? Gak kerasa. Lagi dong. Oh, lagi-lagi. Oke. Pak kameramen, oke lagi atau udah cukup sekian? Oke, nah lanjut. Apa lagi ya? Kita nanya apa lagi? Mungkin nanti kita akan, sekarang tuh ada tambahan podcast yang ini ada sesi 4. Sesi 4 itu nanti kita cerita apa sih jadi kayak kesan, pesan dari Tata Yuliana, dari Kang Uki menjadi tenaga kesehatan yang gak malu-malu, yang seneng tampil. Nah, tetap di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Oke, balik lagi di sesi 4. Nah, biasanya tuh podcast-podcast sebelumnya tuh sesinya hanya 3. Spesial ya? Spesial buat karena kita. ini tamunya itu yang seneng banget ngomong. Jadi ini harusnya kita Salah jadi- undang iya. orang. Salah undang Hostnya ibu. jadi Suka 3. ngomong, diundangnya berdua. Berdua. Betul. Satu aja nggak habis. Ini tuh nggak ada hostnya, semua kita host di sini. Gitu ya. Nah, tadi tuh ngobrolin apa ya, kita mau apa? Oh iya. Apa Cek tadi tuh? Buat pendengar nih yang mau jadi nakes tapi susah ngomong, Oh iya, susah malu-malu, tampil, iya. malu-malu itu harus gimana? Harus Betul. gimana? Gimana? Seperti itu. Gimana? Kalau saya sih memang dasarnya ceriwis. Jadi ya kalau ngomong biasa aja, cuman kan ngomong juga harus terarah ya. Teh, jangan melebar kemana-mana nanti pusing si pasiennya. Maksudnya tenawan ibu dan bapak perawat gitu kan. Nah sekarang kita tanya Teh Yuliana. Dengan keceriwisannya ini, dengan mungkin keceriwisannya ini positifnya itu bisa jadi news anchor dan lain-lain ya. Nah kalau ke pasien, perlu ada batasan-batasan nggak sih ceriwisnya kita gitu kan? Jangan sampai kemana-mana gitu Teh. Itu mah udah pasti ya, maksudnya jangan sampai obrolan kita atau konseling kita ke pasien tuh jadi melebar. Iya. Misalnya si pasien butuhnya tentang konseling, misalnya ketidaknyamanan gitu, kita malah jadi ngelebar, nanti lama-lama jadi curhat. Gitu ya. Jadi itu kan memang harus Betul, fokus. betul. Sama di dunia broadcast juga gitu. Jadi teman-teman semuanya kalau misalnya memang tertarik ya, ini Betul. terutama BBC yang masih baru menetas gitu ya. Menetas. Nah kalau misalnya memang mau membahas suatu topik itu benar-benar fokus. Jadi kita punya lead in-nya, kita fokus. Oh kita membahasnya ke sini. Sama kayak di nakes juga. Oh Iya. si pasien tuh butuh, ada kebutuhannya tuh di sini Iya. gitu. Jadi fokus ke kebutuhannya apa. Sama kayak di broadcast juga Iya. kan kebutuhannya Betul. apa. Itu yang kita bahas. Jadi kalaupun agak kadang nih narasumber jadi melenceng lagi ke Iya, masalah iya. nih gitu ya Iya, sedikit. iya. Soalnya sama si pasien juga kadang suka melenceng kemana-mana. Kadang kan pasien itu malah jadi curhat ke kita. Betul, gitu. Nah, betul. nah, kita harus meluruskan lagi Ah, sama di dunia broadcast juga gitu. Kalau kita kedatangan narasumber yang aslinya juga sama Iya. nyablak gitu, pasti suka melebar-lebar. Ya, kayak gini nih. Nah, kayak kita lah ya, kan harusnya sesi 3 dong, Jadi tapi empat. Jadi sesi 4. Kadang jadi blocking. Cara meluruskan laginya lagi ya, itu dia bridging Oke. lagi. Kita arahkan lagi gitu. Oh, Arahkan oke. lagi ke sesuai dengan topik yang mau kita bahas gitu. Oke. Nah, Teh boleh nggak sih, ini balik lagi ke news anchor ya. Misalnya narasumbernya ngelebar tuh kemana-mana, kita balikinnya nge-cut dulu atau kita pakai gerak tubuh untuk mengingatkan gitu. Kadang kan kalau misalnya ada yang nggak sabaran tuh suka aduh blockingnya nih udah time-nya nih udah. Terus apalagi kalau misalnya dari belakang kamera udah Begini. udah gitu ya. Kayak tadi kan kamera 10 menit gitu kan. Kita tuh udah gatel gitu pengen ngomong, tapi kan gak enak ya. Maksudnya kalau misalnya kita cut gitu. Nah pas kita cari momen pas obrolan dia agak nyambung dengan Iya. yang mau kita potong Iya. gitu. Jadi kita nyimak dulu sejenak, tapi jangan kelamaan nyimaknya. Nanti malah Nanti jadi keburu selesai. jongjong ya. Keburu selesai. Jadi pas begitu ada dia ngobrol apa, misalnya iya lah ya gitu, ngebahas tentang Emang lagi gosip ya? misalnya tentang apalah gitu ya, terus ngobrol gitu kan, ngomongin apa gitu. Nah terus sama kita langsung, oh iya Bu, tadi kalau misalnya yang tentang sekitar, nah gitu. Oh, Jadi gitu. kita jeda gitu, kita cut tapi di momen yang pas gitu. Oh, Makanya kita harus simak tapi jangan terlalu lama juga gitu. Jadi triknya ya mendengarkan si narsum tapi benar-benar kita ambil jembatannya yang mana nih Yang mana gitu. nih untuk kita cut untuk kembali Biar lagi nggak ke ngelebar. jalurnya ya gitu. Kadang suka ngelebar, apalagi kalau Iya. udah wawancarainnya orang pemerintahan atau yang tentang misalnya berbau-bau. kasus-kasus yang tentang pribadi yang dialami biasanya kan suka ngelebar kemana-mana ya kan. Gitu. Berarti itu tadi baliknya jadi sesi curhat. Oke. Sama ibu yang mau konseling KB aja misalnya teh. Iya.
kemana-mana gitu, Iya, malah iya. jadi curhat suami biasanya gitu. Padahal pasien di luar ada ngantri gitu Iya, ya. iya. Ya udah, kita arahin lagi, Ibu jadi gimana? Mau pakainya yang mana sekarang ya gitu lah. Oh, jadi sama, tapi ya? galak oge nanti pasiennya Tidak mau galak, balik. tidak juga seolah-olah orang lagi ngomong dikat biasanya suka gitu. Diam aja. Kita juga bingung ya. Gitu kan? Berarti sama aja nih untuk komunikasinya perawat atau bidan baik di dunia news anchor juga kepake ya Teh ya gitu. Betul. Nah, Kang Iki memang kita balik lagi kita ke Kang Iki nih. Kang Iki kan di sini ada yang broadcasting ya. Memang cita-cita nanti setelah lulus ya karena ini ceritanya Kang Iki itu masih mahasiswa bukan ceritanya emang aslinya. Jadi nanti setelah lulus apakah ingin jadi perawat seperti Teh Yuli gitu kan, bidan yang juga eksis di dunia entertain Pada gitu masanya. kan, pada masanya dulu di dunia entertain atau misalkan dunia entertain itu hanya sebagai hiburan karena kan hobi gini karena kita bekerja juga harus ada hobi supaya kita sebagai pemicu adrenalin ya. Ini mah, betul. apa ya mood buster gitu kan Betul. ya. Sok, Kakak. Kalau dari Rifki sendiri sih ya nih Bu, bahwa si broadcasting ini teh hanya memang hobi Rifki sendiri gitu, tidak akan nanti setelah lulus bahwa Rifki akan mempertajam dan terjun langsung ke dunia broadcasting. Tapi dah seperti apa ya, memang si broadcasting ini akan melekat ke kita gitu dan memang bermanfaat ke depannya mau kita kerja dimanapun gitu, kemampuan komunikasi itu pasti memang akan terpakai gitu di posisi apapun di tempat kerja kita itu pasti akan terpakai seperti itu. Baik itu ke pasien maupun nanti kalau kerja di rumah sakit ada acara apa kan kita masih bisa mengasah hobi kita dan betul. kemampuan kita ya. Oke, Akang Ada yang kelewat deh kayaknya. apa. Nih, kayak tadi obrolannya Iki tuh, kalau misalnya tertarik gitu ya. Tapi kalau misalnya dia malu-malu nih, kita nggak akan tahu. Makanya kalau ada yang tertarik di dunia broadcast atau pengen tampil Iya, eksis iya. gitu, intinya jangan malu untuk mencoba. Betul. Gitu. Jadi jangan betul kayak banget. tadi kan Udah underestimate duluan ya. Aduh kayaknya saya Iya, misalnya Iki nih punya kemampuan Iya, nih, iya, tapi ada jalannya, tapi dia teh, aduh malu gitu, maksudnya Iya, bisa iya. nggak ya gitu, mikir-mikir, nggak usah, terobos aja gitu. Oke. betul. Jadi kadang memang ada tidak semua orang yang Nggak pede iya, gitu nggak ya. pede takutnya aduh takut disensorikan batur. Ngomong itu kan memang nggak gampang ya untuk Betul ngomong banget. depan umum. Jadi buat adik-adik tadi Teh Yuliana Pede dengan aja pede dulu. aja dulu dengan kemampuan kita gitu jangan ya kalau memang udah seneng pasti nanti juga ngalir ya. Betul, Benar. betul Oke. banget, Bu. Ini seru banget ya. Kita udah selesai ya sampai sesi 4. Jangan minta nambah. Kameramennya udah ya Allah, yang lain mah 3 sesi, ini mah 4 sesi. Sampai maghrib kali ya bisa masih ya. belum puas. Kalau belum puas boleh di kolom chat YouTube ya. Nanti kita ada sesi khusus hanya untuk Teteh Yuli dan Akang Rifki ya. Oke. Nanti kalau adik-adik pengen aduh kayaknya seru tuh ngeliat Teh Yuli sama Kang Ki, boleh Masih komen. belum puas gitu ya. Boleh komen nanti di Chat video ini. Nanti komen, aduh pengen ditayangin lagi obrolan Teh Iki. Teh Yuliana Keceplosan kan jadi. sama Kang Iki. Keceplosan. Nanti kita akan buat podcastnya, oke? Nah, mungkin untuk podcast ini kali ini cukup sekian ya, udah ya, stop ya. Udah. Nah, Enggak lagi ini. Tuh, itu kameramennya udah. Oke. Nah, Teteh, sekarang kita akan minta dong Teh Yuliana sama Kang Iki kasih closing statement atau apa ya, motivasi buat adik-adik yang senang broadcasting, masih malu-malu, perawat, pasti banyak dong mahasiswanya Teh Yuliana juga. Aduh, saya pengen kayak Bu Yuliana, tapi motivasi Aduh, kuota ada apa? tuh orang ke 1000 yang ngomong kayak gitu. Bukan saya, mahasiswanya. Oh, kirain teh. Teman Teh Yuliana. Iya, omongan iya tadi itu tuh kayaknya yang ke 1000 Iya, gitu ya. oh. Aduh. Oke, banyak sih memang tertarik gitu ya mahasiswa-mahasiswa tuh. Ibu betul. pengen banget bisa kayak gitu gitu. Gimana caranya? Beberapa malah ada yang ketemu langsung, ngobrol gimana gitu. Nah, pokoknya buat teman-teman di sana ya, terutama mahasiswa Stikes Budi Luhur ataupun yang mendengarkan siaran kita gitu ya sekarang, kalau punya hobi di broadcast itu bener-bener nggak rugi lah gitu ya, nggak Betul, rugi betul. dan nggak malu-maluin ya. Yang pasti bakal bikin kita semakin pintar karena kita pasti bakal sering banyak baca, banyak nonton ya, Pengetahuan nambah dan ya. berinteraksi juga sama orang gitu. Jadi nambah link juga. Jadi nggak rugi lah kalau kita bisa broadcast dan nggak usah malu gitu. Ih, kita mah tenaga kesehatan, kenapa kita kok bahasnya tentang broadcast Iya, gitu? iya, Itu iya. nyambung loh ya. Seperti tadi kita pokoknya mau tahu nontonlah dari sesi pertama Iya, gitu iya, ya. pertama. Kaitannya si broadcast dengan nakes tadi. Jadi intinya jangan malu untuk mencoba. Kalau misalnya udah hobi, terus aja dijalanin ya. Jadi hobi itu akan berkesinambungan sama yang profesi yang kita jalanin. Betul. Nah, tadi
quote ya, itu lebih apa, closing statement. Sekarang dari Kang Iki, so closing statementnya apa buat adik-adiknya? Oke. Kalau dari makasih ya. Makasih banget. Ada bagus banget. Belum. Aduh, karunya dia udah pengen ngomong banget. Untuk closing statementnya, untuk mungkin saran gitu ke adik-adik di luar sana gitu, ke teman-teman, bahwasannya ketika memang kalian berminat atau memiliki rasa keinginan gitu, oh saya tertariknya pengen nyoba juga kayak gitu, ya coba gitu. Kalian gak akan pernah tahu bahwa kalian bisa atau mampu ketika kalian tidak mencoba gitu. Dan memang akan ada di mana bahwa kalian gagal dan lain sebagainya, ya itu wajar karena jam terbang mempengaruhi seperti itu proses. Learning by doing kali ya. Nah iya kayak gitu, bener banget Bu. Jadi ya ayo kita coba gitu, apa salahnya? Nah, untuk mahasiswa, itu kan tadi untuk adik-adik, untuk mahasiswa Stikes Budi Luhur Cimahi tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, yuk gabung di BBC. BBC pastinya. Oke, seru banget, terima kasih untuk guys heboh. Ini heboh banget. Kayaknya ini podcast terheboh. Gitu kan, Teh Yuliana dan Kang Iki yang udah hadir di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. Nanti kalau teman-teman di rumah pengen lagi ketemu lagi nih sama Teh Yuliana dan Kang Iki, jangan lupa komen di bawah. Saya pengen Teh Yuliana lagi sama Kang Iki, boleh. Hostnya ganti, boleh. Oh, iya. Jangan dong. Saya udah sibuk. Ya, nanti jangan lupa subscribe, comment, and like YouTube Stikes Budi Luhur Cimahi dan tetap stay tune di podcast Kampus Hebat Stikes Budi Luhur Cimahi. See you. See you.